Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Adem Zidan Ramadan selaku pengamat sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana makan siang bergizi ini dan bagaimana analisanya. Jadi ya seperti kita tahu, program makan siang bergizi ini sebuah program yang dicetuskan oleh Prabowo Subianto atau Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Gibran pada saat kampanye pemilu 2024 dengan ambisi mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan serta memberdayakan ekonomi lokal. Hal ini merupakan intervensi skala besar yang menarik untuk dianalisis melalui strategi pengembangan masyarakat. Perspektif ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat, keberlanjutan jangka panjang, penguatan kapasitas lokal, serta pembangunan aset komunitas. Meskipun program ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif, terutama dalam mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak. Analisis dari sudut pandang pengembangan masyarakat ini justru menurut saya memunculkan sejumlah kontra dan pertanyaan mendasar terkait pendekatan implementasi dan potensi dampak terhadap kemandirian serta keberdayaan masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita tahu, strategi pengembangan masyarakat yang efektif itu berfokus pada pembangunan dari bawah ke atas, bottom up. Memberdayakan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri. Lalu merancang solusi yang sesuai dengan konteks lokal dan berpartisipasi aktif dalam implementasinya. Program makan siang bergizi ini dengan desain dan implementasi yang cenderung terpusat dari top down berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip inti. Alih-alih memberdayakan masyarakat untuk mencari solusi yang berkelanjutan, menurut saya program ini malah menciptakan resiko yang cukup besar gitu, seperti ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah, lalu melemahkan inisiatif lokal dan mengabaikan kearifan serta sumber daya yang ada di tingkat komunitas. Salah satu kontra utama dari perspektif pengembangan masyarakat adalah potensi pelemahan kapasitas lokal dan inisiatif masyarakat. Ketika kebutuhan mendasar seperti makanan untuk anak-anak dipenuhi secara langsung oleh pemerintah, insentif bagi masyarakat untuk mengembangkan solusi mereka sendiri seperti program kebun sekolah, pemanfaatan sumber daya pangan lokal, serta edukasi gizi berbasis komunitas itu dapat menurun tingkatannya. Masyarakat dapat menjadi pasif dan hanya menerima bantuan tanpa merasa memiliki atau bertanggung jawab terhadap keberlanjutan solusi jangka panjang. Strategi pengembangan masyarakat yang ideal justru mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan, bukan hanya sekedar penerima manfaat. Lebih lanjut lagi, pendekatan top down ini dalam programnya itu dapat beresiko karena bisa mengabaikan konteks lokal dan keberagaman kebutuhan di setiap daerahnya. Jadi setiap komunitas itu memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang unik dan pastinya selalu berbeda-beda gitu di setiap daerahnya. Dan hal itu mempengaruhi pola makan, ketersediaan pangan, praktik gizi, serta program secara nasional ini mungkin tidak efektif gitu, bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik di berbagai daerah. Nah, strategi pengembangan masyarakat yang partisipatif itu menekankan pentingnya bagaimana masyarakat memahami dan merespon kebutuhan yang diidentifikasi oleh masyarakat itu sendiri gitu, dan memastikan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Selanjutnya, dari perspektif keberlanjutan gitu, program yang sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah ini memiliki kerentanan fiskal dan politik gitu. Perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi dapat mengancam kelangsungan program dalam jangka panjang. Strategi pengembangan masyarakat yang efektif itu
harus berfokus pada pembangunan aset komunitas, baik fisik, sosial, manusia maupun finansial yang dapat mendukung keberlanjutan inisiatif dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, program makan siang bergizi ini jika tidak dirancang untuk secara bertahap mentransfer kepemilikan dan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat, maka kedepannya akan menjadi resiko menjadi proyek jangka pendek yang manfaatnya hilang gitu ketika dukungan pemerintah itu berakhir. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi itu dapat menghambat rasa kepemilikan dan akuntabilitas ketika masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait jenis makanan, sumber pengadaan, atau mekanisme distribusi, maka masyarakat akan cenderung asing gitu dengan program yang digagas oleh Prabowo dan Gibran ini. Jadi strategi pengembangan masyarakat itu balik lagi harus menekankan pentingnya partisipasi yang penuh dan inklusif dari semua anggota komunitas masyarakat untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan mereka dan diterima dengan baik serta memiliki dukungan yang kuat untuk keberlanjutan dari program tersebut. Lalu adanya potensi disrupsi terhadap sistem pangan lokal dan pasar tradisional. Jika program pengadaan bahan makanan ini tidak dilakukan secara hati-hati dan transparan, ada resiko untuk mematikan petani kecil dan UMKM lokal yang tidak mampu bersaing dengan pemasok besar. Jadi strategi pembangunan masyarakat itu harus berorientasi pada pembangunan ekonomi juga, pembangunan ekonomi lokal gitu, yang mendorong penguatan rantai nilai pangan lokal, menciptakan pasar yang adil, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, program makan siang bergizi ini harusnya dirancang untuk mendukung dan memperkuat sistem pangan lokal yang ada di setiap daerahnya, bukan malah menggantikannya dengan mekanisme yang terpusat dari atas dan berpotensi merugikan masyarakat yang ada di setiap daerahnya gitu. Lebih jauh lagi gitu, fokus yang berlebihan pada pemberian makan secara langsung ini beresiko mengabaikan akar permasalahan gizi gitu. Stunting dan kekurangan gizi itu merupakan hasil dari kemiskinan struktural, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, kurangnya pengetahuan tentang gizi, serta pemberian praktik makanan yang tidak tepat gitu. Jadi menurut saya program makan siang bergizi ini jika tidak diintegrasikan dengan intervensi yang lebih komprehensif dan yang mengatasi akar permasalahan tersebut, mungkin hanya memberikan solusi sementara dan tidak berkelanjutan gitu. Jadi strategi pengembangan masyarakat yang holistik itu menekankan pentingnya mengatasi berbagai dimensi kemiskinan dan kerentanan secara bersama. Lalu dari perspektif penguatan kapasitas masyarakat, program ini tuh sepenuhnya dikelola dari atas, yang dimana beresiko tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya terkait pengadaan pangan, pengelolaan anggaran, atau pemantauan kualitas gizi yang diberikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Jadi seharusnya strategi pembangunan masyarakat yang itu harus memberdayakan serta mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat secara mandiri agar di masa depan itu masyarakat bisa berdaya dan bisa punya pengetahuannya dan bisa mengembangkan potensi dari masyarakat itu tersebut gitu. Dan program makan siang bergizi ini berpotensi untuk menciptakan ketergantungan psikologis dan sosial. Hal ini tuh
sangat perlu dipertimbangkan, karena ketika masyarakat terbiasa menerima bantuan secara terus-menerus, hal ini dapat melemahkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Strategi pembangunan masyarakat itu harus efektif berfokus pada pembangunan aset sosial dan modal manusia itu sendiri dalam memperkuat jaringan sosial dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang tidak partisipatif. Seperti yang kita tahu gitu, sejauh ini masyarakat itu kurang dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan yang ada di pemerintah. Ini tuh dapat menghambat pembelajaran dan perbaikan program. Jika evaluasi hanya dilakukan dari atas tanpa melibatkan masyarakat sebagai penerima utamanya, maka program itu tidak bisa dievaluasi secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan masyarakat itu harusnya harus ada partisipatif yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas, relevansi, dan efektivitas. Apalagi masyarakat di sini posisinya menjadi penerima utama gitu. Bagaimana jika penerimanya tidak dilibatkan untuk mengevaluasi program tersebut gitu? Karena yang menerima masyarakat iya seharusnya masyarakat yang mengetahui gitu apa yang terjadi di bawah, apa yang terjadi di lapangan, dan apa yang terjadi dengan program makan siang tersebut. Dan masyarakat pun yang tahu gitu bagaimana pengimplementasiannya, dan masyarakat yang seharusnya tahu apa yang harus ditingkatkan dan apa yang seharusnya diperbaiki gitu. Jika masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi untuk mengevaluasi, lalu bagaimana caranya program itu bisa efektif dan efisien sampai ke tangan masyarakat gitu. Jadi program makan siang bergizi ini sebenarnya memiliki potensi ya untuk mengatasi masalah gizi anak di Indonesia. Namun dari segi analisa saya dari perspektif pengembangan masyarakat ini malah menemukan lebih banyak kontra dan resiko yang signifikan gitu. Jadi pendekatan top down ini tuh sebenarnya memiliki potensi pelemahan kapasitas lokal, kerentanan keberlanjutan, serta kurangnya partisipasi masyarakat, resiko korupsi, resiko tidak tepat sasarannya, hingga makanan basi mungkin pada saat pengiriman logistik dan segala macamnya, itu menjadi tantangan dan ancaman bagi program ini gitu jika tidak dirancang dengan serius dan jika tidak melibatkan masyarakat secara aktif gitu. Seharusnya agar program ini selaras gitu dengan strategi pengembangan masyarakat yang memberdayakan dan berkelanjutan, diperlukan perubahan paradigma yang signifikan. Jadi pemerintah tuh harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan implementasinya, serta mendukung sistem pangan lokal, memperkuat kapasitas lokal, dan evaluasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Tanpa pergeseran perspektif ini, program makan siang bergizi ini beresiko menjadi sekedar bantuan karyatif gitu, jangka pendek yang justru menghambat kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam jangka panjang gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari analisa ini tuh untuk apa ya? Untuk mengidentifikasi gitu, apa sih potensi dampak negatif terhadap pemberdayaannya, menyoroti potensi antara konflik pendekatan top down dan prinsip pengembangan masyarakat, dan mengeksplorasi implikasi terhadap keberlanjutan dan kemandirian lokal masyarakat. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian seperti yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.